teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube aku, Ria 3R. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Oh ya teman-teman, ini di hari Sabtu ya, dini hari. Jadi teman-teman, aku kepikiran pengen bikin video ini. Kenapa? Karena belum pernah aku ngejelasin ke teman-teman gimana caranya mengatur pola makan ketika kita bangunnya itu di pagi hari, teman-teman. Apa harus tunggu sampai jam 6 baru sarapan atau gimana? Nah, sekarang aku mau kasih contoh buat teman-teman. Jadi, aku itu mengatur pola makan ini dengan cara jika kita sudah bangun dan melek gitu ya, 1 jam belum tidur, berarti tandanya kita wajib mengisi perut kita, teman-teman. Jadi harus makan, walaupun itu mau jam 2, jam 3, jam 4, itu kita harus makan. Kita jangan merasa diri kita sendiri yang ngerasa belum nafsu, masa pagi-pagi makan gak enak. Kalau memang niatnya untuk mengatur pola makan untuk sehat, bonusnya langsing, teman-teman harus lakukan ini gitu. Ini bagi orang yang mengikuti program diet terigu seperti aku ya. Jadi itu baik buat kesehatan kita, biar metabolisme kita juga seimbang, teman-teman. Hormon kita juga membaik. Kita itu memikirkan di dalam badan kita. Jadi kita tuh sebenarnya ada roh kita yang harus kita pelihara, teman-teman. Kalau kita gak pelihara, nanti dia menjauh. Kalau menjauh itu berarti kesehatan kita juga berkurang. Tapi kalau kesehatan kita itu membaik, tandanya menyatu. Bagaimana caranya? Kita harus ngerasa nafsu gak nafsu, kita wajib makan. Karena ada badan kita yang harus kita pelihara, teman-teman. Butuh makanan, butuh zat gula, butuh oksigen ya, untuk disuplai ke seluruh tubuh kita. Jadi aku sebagai seorang muslim, dengan bangun tidur tadi aku ke kamar mandi dulu dong, buang air kecil dulu, lanjut aku minum aku minum air hangat dulu, air putih ya. Lanjut aku bikin teh manis. Nah, aku tadi udah minum teh manis. Nah, berarti aku kan ada jeda nih sampai subuh ya. Aku nggak tidur lagi, teman-teman, kalau udah pagi itu. Kenapa? Karena tadi malam aku tuh tidurnya cepet, jam 9 aku tuh udah tidur. Jadi akhirnya bangunnya juga cepet ya. Gak apa-apa. Jadi teman-teman kalau sama seperti aku bangun di jam 2:30 tadi ya, aku nanti kasih lihat teman-teman jam berapa. Terus jadi kita sholat gitu ya. Kalau belum subuh berarti kan sholat tahajud ya. Bener-bener deh teman-teman, kita kumpulin energi positif, minta doa sama Allah. Doa yang pagi, siang, sore, malam, subuh, itu pasti ada doa-doa kita yang Allah kabulkan. Insya Allah, yakin teman-teman. Jadi kalau misalnya kita 1 langkah mendekat sama Allah, Allah 1000 langkah malahan berlari deketin kita. Jadi jangan sampai teman-teman nggak merasa kalau bangun subuh nanti aja, tunggu, jangan. Itu tandanya kita sudah bangun tuh baik banget. Ambil kesempatan itu untuk berdoa untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Jangan lupa diri kita tuh kita al-fatihahin juga ya, doain juga gitu. Kalau perlu pakai binnya. Jadi kalau nulis surat tuh istilahnya yang terhormat siapa gitu, itu tuh lengkap. Jadi nanti tujuannya nyampenya tuh tepat sasaran. Insya Allah, ya Allah, amin. Semoga doa-doa kita dijabah sama Allah ya. Jadi aku mau minum teh manis. Tadi aku udah minum sih. Nah, sekarang aku mau panasin lauk untuk aku makan, teman-teman. Jadi tetap ya dengan pola ini seperti kayak kita sahur ya, teman-teman. Itu baik buat pencernaan kita gitu. Jadi konsepnya itu ya memang seperti kayak puasa, jadinya kayak sahur.
Nanti teman-teman abis makan nunggu waktu sholat subuh, terus jangan tidur teman-teman, jangan. Kenapa? Biasanya kalau tidur tuh malah jadi nanti imun kita lemah. Jadi lebih baik tunggu nanti udah jam 6 atau setengah 7 kita makan lagi pagi-paginya. Makan lagi walaupun 3 suap, jangan mikirin enak gak enak atau tadi udah makan, jangan. Pokoknya waktunya makan tiba itu makan gitu konsepnya. Jadi kita tuh kayak terapi teman-teman, kayak terapi makan untuk ngebenerin ya untuk membersihkan pencernaan juga sebenarnya, asalkan sudah melepaskan gluten ya teman-teman. Cari lagi gluten itu apa-apa aja, itu yang harus kita singkirkan dulu. Setelah itu kita nggak apa-apa minum teh manis, nggak apa-apa makan nasi, itu nggak apa-apa, karena badan kita juga butuh gula darah, butuh glukosa, itu butuh gitu. Semua tuh nggak boleh tuh yang berlebihan gitu ya. Jadi kita lepasin dulu tuh yang bikin nempel-nempel di usus kita, yang gluten itu nempel, tuh kita detox dulu dengan cara kita jangan makan produk-produk gluten. Jadi setelah itu detox sudah bersih, istilahnya bersihnya tuh udah nggak makan itu lagi, kita nggak apa-apa kalau makan apapun tuh cepet, nutrisinya tuh cepet terserap. Nah, gula itu bisa juga dari nasi, tapi dengan cara itu kan benda padat ya. Nasi itu kan harus ada asam lambung dulu yang untuk menghancurkan. Tapi kalau minum teh manis itu kan langsung terserap. Jadi kita tuh ada tenaga untuk kita masak, untuk kita bekerja, untuk berpikir, ada tenaga. Itu perlu. Jangan sampai skip sama sekali gula. Kalau gula pasir itu dari tebu teman-teman. Tebu itu kan ditanamnya di atas tanah. Jadi memang Allah tuh sudah kasih makanan untuk makhluknya sesuai dengan badan kita gitu. Jadi matching gitu. Jadi bukan produk olahan yang dari buatan manusia atau enggak pabrik gitu ya teman-teman. Karena memang itu dari alam ya, memang tumbuh gitu. Tumbuh dari tanah, udah gitu kita olah jadi dari tebu jadi gula pasir kita makan, itu tuh alami teman-teman. Itu namanya tuh real food, insya Allah ya. Jadi kita pilih-pilih itu nggak apa-apa. Sekarang kita harus sudah pintar memilih-milih makanan. Jangan konsumsi gula diet dulu ya teman-teman, karena itu gulanya tuh beda. Gulanya tuh rasanya manisnya itu tuh beda sama yang alami, malah lebih manis ya. Oke, sekarang aku mau ambil makanan aku dari kulkas, aku panasin dulu, baru nanti kita sarapan di jam jam 3 kayak sahur ya teman-teman. Oke, bentar ya. Ini ada semur ayam. Tadi malam anak-anak aku bikin sop, tapi sop-sopan gitu. Aku nyalain lampu dulu ya. Ini dia semur kentang dan juga ayam. Aku panasin. Jadi aku harus makan teman-teman. Jadi ini aku panasin aja semuanya biar nanti pagi-pagi juga bisa aku makan lagi. Jadi nanti ada makan lagi ya teman-teman ya. Bukannya subuh ini makan terus nanti kita gak makan, baru siang baru makan. Enggak. Tetap nanti kita makan lagi.
di jam 6. Sarapan pagi itu seadanya aja teman-teman. Kalau nggak ada lauk misalkan itu ya ada telur ya kita nggak apa-apa bikin telur ceplok, telur dadar gitu. Kalau pagi-pagi gini nggak boleh makan yang terlalu pedes ya teman-teman ya, jadi kasihan nanti lambungnya. Lebih baik makan yang normal-normal aja, yang biasa, atau enggak yang manis. Oke, aku mau ambil nasi dulu ya teman-teman. Jadi aku mau kasih lihat teman-teman, ini keadaan dapur aku di jam 3 pagi. Ini yang tadi udah selesai, kompornya udah dimatikan. Lihat ke daerah sini ya, di daerah sini masih aman terkendali ya. Lalu lihat di daerah sini, jeng jeng jeng, ini dia yang bekas tadi aku panasin, aku bikin teh dan centong-centong yang sudah pada kotor nanti aku cuci setelah aku makan. Jadi sekarang kita makan dulu ya teman-teman, yuk. Tuh, udah jam 3 teman-teman, yuk kita lanjut makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini airnya udah anget. Ini dia semur yang tadi aku panasin. Nah, ini ayamnya. Waktu awal-awal teman-teman makan itu tuh sulit banget karena kebiasaan aku tuh memang ya, karena dulu aku sakit GERD itu karena kebiasaan aku yang buruk ya, karena aku ngerasanya masa makan pagi-pagi. Aku tuh makan sarapan tahu nggak teman-teman jam 9, setengah 10. Aduh, tapi biasa-biasa aja sih. Tapi ya itu masalahnya, susah banget turun berat badan karena metabolisme kita tuh belum baik ya gitu. Terus ya beda lah pokoknya sama setelah aku ngerasain nggak suka makan pagi-pagi tapi aku paksain, ternyata itu tuh baik buat kesehatan kita. Ini anak-anak juga baru pada pulang sekolah kan, udah seminggu nih full ya teman-teman sampai sore, mungkin kaget juga. Jadi ada yang flu gitu tapi nggak demam, cuman alhamdulillah banget terjaga banget aku ngurus mereka dengan keadaan aku sehat gitu. Ya Allah, alhamdulillah banget. Kalau dipikir-pikir tuh Allah tuh udah sayang banget ya sama kita. Cuman gimana ya, kalau anak-anak kan belum bisa ya kita paksa jangan makan gluten. Pasti mereka masih suka coklat, masih suka pasta gitu. Jadi aku makan roti, mereka kalau pagi. Jadi ya udahlah, mungkin suatu saat aku pelan-pelan ngomongnya nanti mereka juga. Tapi udah terbukti nih, kadang-kadang teman-teman mereka udah nggak terlalu suka minuman dingin-dingin lagi sama minuman kaleng yang manis-manis gitu, udah enggak. Alhamdulillah ada berubahnya.
tapi belum ke level yang seperti aku yang stop banget semuanya. Belum, mereka masih, karena kan mereka masih pertumbuhan ya, jadi jangan terlalu banyak dibatasi, toh mereka juga nggak obesitas gitu, aku pikir masih terkendali lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya, semoga makanan ini baik untukku, untuk kesehatan aku gitu, untuk organ aku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Amin. Kalau kita nggak ada lauk dari malam udah habis, nggak apa-apa bikin telur dadar teman-teman. Yang penting lambung kita tuh aman, terisi. Udah habis makan ini lanjut nanti isi waktu sedikit, entah mengaji, entah jangan tidur dulu, ntar kebablasan subuhnya. Ingat, lapar nggak lapar, nafsu nggak nafsu, wajib makan. Lebih enak lagi kalau pakai kerupuk ya. Kemarin aku beli kerupuk, mana ya, tulisannya tapioka, jadi bisa makan aman. Oh ini dia. Tinggal 2, ini kita suka banget. Aku beli sama tukang tahu yang lewat teman-teman, ada tulisannya ini tapioka, mungkin nggak jelas ya. Abangnya bingung pas aku beli. Ada 2 model, satu lagi yang warna pink. Yang pink itu ada tulisannya dari tapioka, terigu, tepung beras, udah ada terigu, oke. Enggak yang itu. Yang kalau yang ini tepung tapioka, bawang putih, penyedap rasa. Jadi ya aku makan aja. Enak. Jadi nafsu makan gara-gara si kerupuk, nambah semangat. Oh ya teman-teman, aku mau ingetin, ini kan lagi perubahan cuaca ya, kadang-kadang tuh kalau pagi tuh panas banget, tapi udah sore sama malam tuh nanti hujan. Tubuh kita kan berpengaruh banget sama cuaca loh teman-teman. Jadi kita harus jaga makanan kita, jangan di skip, nanti imunnya takutnya ngedrop. Kalau udah lambung bermasalah tuh cepet banget imun kita jadi lemah. Makanya kita kalau misalkan tinggal di negara yang iklimnya dingin, kita nggak apa-apa makan yang berlemak, nggak apa-apa, karena untuk menghangatkan badan kita juga. Jadi kayak dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus pintar beradaptasi. Aku minum dulu ya. Bismillah. Biasanya adaptasi kita, badan kita sama cuaca di mana negara kita, misalkan kita pergi, itu setelah 3 hari teman-teman, baru kita boleh makan sesuai dengan negara itu
di mana ada negara itu, misalkan kita pergi nih ke luar negeri, kan berarti kan di sana kan banyak kayak roti, pasta gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita makan itu boleh. Yang penting setelah 3 hari biasanya gitu. Ikutin pola makan di mana tempat kita berpijak. Tapi kalau masih ada pilihan yang non gluten, makan aja yang nggak ada glutennya. Tapi kalau susah, carinya susah, dimana mana ketemunya terigu gitu, udah nggak apa-apa makan. Kalau nggak ada pilihan sama sekali ya. Nanti setelah itu kita perbaiki lagi teman-teman, kalau kita udah pulang dari bepergiannya. Alhamdulillah udah mau habis. Aku di piring anak-anak soalnya kecil. Udah susah makan dengan porsi banyak karena makan begini udah tambah lauk, tadi udah minum teh sama air putih, itu tuh udah kenyang banget. Dan kenyangnya nggak sampai kayak sesak napas, enggak, masih ada udara. Jadi sepertiga lambung kita itu isinya sepertiga makanan padat, sepertiga cairan, sepertiganya udara. Jadi bagus, oksigennya juga baik. Kalau nggak disisain udaranya terlalu padat, yang ada tuh kurang oksigen, malah jadi ngantuk. Abis makan ngantuk itu karenanya kekenyangan. Makanya nguap. Ngantuk. Alhamdulillah. Makasih. Aku ditemenin makan jam 3. Jangan lupa berdoa. Di saat orang lain tidur, kita doa pakai binti semua. Kita sebutin nama-nama orang yang kita sayangin. Jangan lupa untuk diri kita dulu yang pertama, setelah itu baru untuk orang terdekat kita. Alhamdulillah ya Allah. Udah habis teman-teman. Alhamdulillah. Sehat, bahagia. Amin. Bahagia itu kita bisa sehat, itu bahagia teman-teman. Kenapa? Lidah kita nggak pahit, makan sederhana aja tuh udah nikmat, itu udah bahagia. Walaupun
Kalau ada materi berupa uang, kita bisa membeli kebutuhan kita, kesenangan kita juga, itu akan efeknya bahagia juga. Tapi hal terpenting itu sehat nomor satu. Kalau nggak sehat, gimana kita mau pergi, gimana kita mau menikmati. Boro-boro nggak bisa kemana-mana, berdiri aja susah ya kan teman-teman. Jangan lupa ya, kita doakan untuk orang-orang yang kita sayangin, semoga sehat, usianya panjang dalam keberkahan, amin. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mendoakan orang, pasti akan doa itu akan berbalik lagi ke kita teman-teman. Sambil mikir buat nanti pagi makannya apa. Anak-anak aku ada tahu Bandung, mungkin bikin tumis pagi ya. Udah spontan aja, nanti gimana. Kalau aku masak itu teman-teman nggak bisa sampai dari pagi sampai malam, nggak bisa, pasti siangnya tuh udah habis. Nanti sore misalkan kepingin apa, sate, itu udah beli aja gitu. Jadi dari pagi mah masak sampai siang paling bertahannya ya. Setelah itu mah udah pasti ada yang kita mau masak lagi. Kalau kita malas masak terus gitu, capek, kadang-kadang juga masak juga sama aja teman-teman. Belanja tuh udah pada mahal, belum kita olah. Tapi kalau beli juga ada nggak enaknya, kita nggak tahu apa yang dimasukin. Tapi kalau sekarang mah udah ada bintang 5, kita ikutin aja mana resto yang enak ya gitu. Namanya anak-anak pasti adalah jajannya. Alhamdulillah, makasih Allah. Nikmat ditemenin sama teman-teman. Oke teman-teman, oke, aku mau cuci tangan. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman sudah nemenin aku di jam 3 pagi ini. Semoga teman-teman juga sehat. Salam buat keluarganya di rumah. Happy weekend. Dadah. Semangat terus pejuang diet terigu body fit.